Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Serang, Polda Banten berhasil mengungkap peredaran narkoba lintas provinsi dari wilayah Sumatera menuju Pulau Jawa dengan barang bukti berupa puluhan kilogram sabu dan ganja serta ratusan butir pil ekstasi. Anggota Polresta Sidoarjo yang beragama Hindu merayakan Hari Raya Galungan bersama umat lainnya di Pura Kertabumi Bayangkara pada Rabu lalu. Presiden Joko Widodo mendarat perdana di bandara baru yang terletak di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden menggunakan pesawat kepresidenan yang sebelumnya terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke berita pertama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi atas kinerja Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dalam pertemuan di ruang rapat Tribrata Mabes Polri, Kapolri menerima laporan terkait pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Satgasus. Kapolri mengungkapkan bahwa hingga saat ini Satgasus Pencegahan Tipikor telah menjalin kerjasama dan melakukan pendampingan terhadap 12 kementerian dan lembaga penting di Indonesia. Dan barang jasa pemerintah atau LKPP PTSMI, Pertamina, SKK Migas, serta Badan Bank Tanah Nasional. Kapolri menegaskan bahwa Polri melalui Satgasus Pencegahan Tipikor berkomitmen untuk terus mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendampingan yang dilakukan terhadap kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan transparansi di berbagai sektor pemerintahan dan perusahaan negara. Kita beralih ke informasi pengungkapan peredaran narkoba. Polres Serang, Polda Banten berhasil mengungkap peredaran narkoba lintas provinsi dari wilayah Sumatera menuju Pulau Jawa dengan barang bukti berupa 23 kg sabu-sabu, 39 kg paket ganja, dan 805 butir pil ekstasi dengan total nilai mencapai 29,3 miliar rupiah. Ini kita melaksanakan press conference terkait dengan ungkap kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi serta ada ganja. Pak Kapolda Banten memberikan apresiasi. Kenapa? Karena terkait dengan pemberantasan narkoba ini menjadi perhatian pimpinan baik Pak Kapolri, Pak Kapolda dan seluruh jajaran untuk ditekankan mengungkap terkait dengan jaringan narkoba. Berawal dari upaya kepolisian, scientific crime investigation dari bulan Mei. Proses penyelidikan dilaksanakan dari 0,8 tersangka sudah kita proses sampai dengan sidang pengadilan. Kemudian kita kembangkan, ternyata ada modus operandi kejahatan yang sifatnya missing link. Jadi sabu ini atau narkoba ini diletakkan di satu tempat kemudian diambil oleh para pelaku. Nah, salah pelakunya ini ada di belakang kita, namanya AS dan AJ, masing-masing membawa 10 kg sabu. Pun demikian, ada satu lagi DPO kita yang meletakkan sabu yang di kilometer 50 Cikande beberapa minggu yang lalu. Jadi ini ada jaringan antar provinsi dan diduga barangnya berasal dari luar negeri. Beralih ke informasi lainnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi memastikan bahwa Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota tengah melakukan rangkaian penyelidikan terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi.
Pada proses pengumpulan fakta, pihak Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menemukan adanya tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh 3 orang tersangka dari 22 orang yang diamankan. Kapolda Metro Jaya pun melalui Kabid Humas Kombes Pol Ade Arisham Indradi terus berkomitmen untuk mengungkap kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi hingga tuntas dan transparan. Membawa sajam tanpa hak yang akhirnya telah ditetapkan 3 tersangka, dan diantaranya ada 21 sajam yang sudah diamankan. Kemudian Bapak Kapolda berkomitmen untuk membuat terang benderang agar faktanya clear, agar terjadi transparansi, akuntabel, maka proses atau upaya kepolisian yang telah dilakukan oleh tim patroli perintis dari Polres Metro Bekasi Kota itu juga dilakukan pendalaman untuk melihat prosesnya. Ya, jadi semuanya transparan, terbuka. Kabid Humas Polda Metro Jaya memastikan 2 dari 7 jenazah korban di Kali Bekasi telah berhasil teridentifikasi. Dalam keterangan persnya yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi juga memastikan kedua keluarga korban telah mendapatkan pelayanan penuh pada seluruh tahapan dalam proses pengambilan jenazah oleh yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri kepada pihak keluarga. Tidak hanya itu, sebagai bagian dari misi kemanusiaan, pelayanan yang diberikan juga mencakup pengantaran jenazah hingga ke rumah duka. Nah, dari 7 jenazah ditemukan, kemarin sudah dipastikan 2 yang sudah cocok dari proses antemortem, postmortem hingga rekonsiliasi. 2, dan akhirnya 2 itu dari Pusdokas dan dari Rumkit Kramat Jati menyiapkan peti mati, ya, peti jenazah, kemudian menyiapkan ambulans, kemudian menyerahkan jenazah ke pihak keluarganya di rumah sakit, kemudian kami juga mengantar jenazah hingga ke rumah duka. Inilah rangkaian misi kemanusiaan yang kami lakukan kerjasama Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri untuk memastikan pengembalian atau penyerahan jenazah kepada keluarganya itu berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris, berdasarkan pendapat beberapa ahli sehingga akurat dan diserahkan kepada keluarganya. Sebanyak 11 remaja berusia belasan tahun ditangkap petugas Polres Sukabumi Kota setelah diduga menyerang 3 petugas Polsek Cirenghas yang hendak mencegah terjadinya aksi tawuran oleh para remaja ini. Ke-11 remaja ditangkap di 2 lokasi terpisah, yakni di wilayah Cirenghas dan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi mengungkapkan penangkapan atas ke-11 remaja itu berawal dari laporan 8 warga ke Polsek Cirenghas perihal adanya sekelompok pemuda yang melakukan sweeping terhadap pengendara sepeda motor. Setiba di lokasi, 3 petugas Polsek Cirenghas menemukan sekitar 10 pengendara sepeda motor yang tengah melakukan aksi konvoi. Para petugas kemudian mencoba memberhentikan konvoi untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi 2 terduga pelaku yaitu inisial PCE dan MAI berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan berikut sebilah senjata tajam jenis celurit. Kemudian pelaku lainnya H alias T diduga menyabetkan senjata tajam jenis parang terhadap petugas. Kemudian pelaku lainnya yaitu R alias I menendang ke arah pinggang korban dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit. Anggota Polsek mendapati kurang lebih 10 pengendara sepeda motor yang tengah konvoi. Kemudian ketiga anggota Polsek tersebut mencoba memberhentikan konvoi untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi 2 terduga pelaku yaitu inisial VCY dan MAI berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan berikut sebilah senjata tajam jenis celurit
Kemudian pelaku lainnya yaitu H alias T diduga menyabetkan senjata tajam jenis parang yang ujungnya melengkung dari arah belakang terhadap korban saudara HR, tepatnya ke arah bawah pinggang bagian belakang sebelah kanan. Dan pelaku lainnya yaitu R alias I menendang ke arah pinggang dan menyabetkan senjata tajam jenis celurit. Dari pengungkapan kasus ini, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, 5 buah senjata tajam berbagai jenis, 6 unit telepon genggam, 1 lembar visum et repertum milik korban, dan saat ini para pelaku masih kita amankan di Mapolres Sukabumi Kota. Pembentukan Direktorat PPA dan PPO oleh Mabes Polri diapresiasi banyak pihak. Setelah KPAI dan Menteri PPPA Nahdlatul Ulama juga menyampaikan apresiasinya. Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang atau PPA-PPO oleh Mabes Polri. Ketua Umum PPA Fatayat NU Margaret Aliatul Maimunah mengatakan langkah ini ialah komitmen besar Polri dalam melayani dan melindungi perempuan dan anak. Komisi 3 DPR RI juga mengapresiasi langkah Kapolri ini. Arteria Dahlan mengatakan bahwa Direktorat PPA dan PPO, bahkan juga Ditsiber, adalah kebutuhan yang kekinian. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI juga menyambut baik inovasi ini. Bahkan PBHI mengatakan bahwa kebijakan ini ialah terobosan yang paling besar. Diharapkan direktorat ini dapat menjadi ujung tombak dalam memastikan pemulihan hak korban, termasuk restitusi dan rehabilitasi. Presiden Joko Widodo mendarat perdana di Bandara Baru yang terletak di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa lalu. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.